Sekarang kita akan membahas luas trapesium di halaman 37. Nomor 1, ayo pikirkan bagaimana cara menemukan luas trapesium di bawah. Bentuk bangun datar apa yang dapat digunakan untuk menemukan luasnya? Jika dilihat sekilas di sini kita bisa bentuk menjadi persegi panjang. Ya, kalau misalnya ini kita gunting ke sini, kemudian kita gunting lagi ke sini, ini kita kesinihin, dan ini kita kesinihin, ini bakal berbentuk persegi panjang. Terus di sini juga kita bisa bentuk segitiga juga ya. Kalau misalnya kita bagi dua ininya gitu, kita bisa buat juga jajar genjang. Kita bahas satu persatu ya. Di sini kita bahas sesuai dengan ide-ide yang muncul, begitu ya. Sekarang kita akan membahas ide dari Kadek. Aku mengubah trapesium menjadi jajar genjang. Bagaimana dia berpikir seperti itu? Jelaskan ide Kadek menggunakan kalimat matematika dan gambar. Menjadi jajar genjang. Nah, kalau misalnya jajar genjang berarti, jajar genjang itu kan bentuknya seperti inilah, kurang lebih. Harus menggunakan penggaris, tapi ini nggak menggunakan penggaris. Nah, sekarang kita akan membentuk trapesium ini menjadi sebuah jajar genjang. Caranya kita tinggal potong saja menjadi dua bagian, seperti ini. Kemudian potongan yang di atasnya kita tinggal sambungkan ke potongan yang di bawah. Jadi seperti ini. Untuk BC ini untuk B. Kemudian BC-nya itu ada 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti di sini pun ada 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Di sini C. Kemudian yang ini kita gabungkan ke sini, berarti yang D ini akan bergabung dengan yang C, akan berimpitan dengan yang C ya. Berarti D di sini, ini D. Kita lihat yang di atasnya ada berapa sentimeter? 1 2. Nah, berarti di sini bertambah 2 kotak. 1 2. Nah, berarti segini ya, teman-teman. Ini berarti DA. Ini ya. 1 2 3 4 gabungannya gitu. 1 nah, di sini berarti ya. Nah, ini C berimpitan dengan D. Ya, ini C akan bertemu dengan D. Kemudian di sininya A yang ini. Jadi jungkir balik gitu, teman-teman ya. Nah, ini kira-kira gambarannya akan seperti ini jika berbentuk jajar genjang. Nah, sekarang buat kalimat matematikanya, katanya gitu. Untuk mengetahui luas jajar genjang, luas jajar genjang itu luas sama dengan alas dikali tinggi, begitu ya. Coba sekarang kita akan masukkan luasnya. Luas sama dengan alas dikali tinggi. Ini untuk luas jajar genjang. Nah, sekarang untuk alas dari trapesium ini itu apa dan tingginya berapa, begitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan menamakan dulu beberapa komponen yang terlibat. Di sini yang menjadi alas kita akan clearkan dulu di sini ya teman-teman. Yang menjadi alas itu adalah gabungan dari BC dan AD. Sekarang kita akan menamakan dulu komponen-komponen yang terlibatnya. Nah, di sini untuk alasnya itu kan gabungan dari BC dan DA. Ini ada BC dan DA itu yang di atasnya. Nah, sekarang kita namai saja di sini BC untuk sisi bawah dan yang atasnya kita sebut aja sisi atas. Untuk singkatannya sisi bawah kita sebut B aja ya untuk bawah dan A untuk atas, begitu. Jadi untuk alas itu yang bawah atau kita sebut B ditambah dengan A atasnya gitu, untuk A untuk atasnya. Jadi alas ini A ditambah B.
atas ditambah bawah, sisi atas ditambah sisi bawah. Kita kalikan dengan tinggi. Untuk tingginya itu kan dari sini ke sini untuk trapesium ya. Sedangkan yang kita pakai itu adalah setengahnya karena tadi kita bagi 2 teman-teman. Jadi setengah dari T untuk tinggi gitu ya. Ini untuk luas trapesium. Jadi untuk alasnya A ditambah B dikali setengah T tinggi dari trapesium gitu teman-teman. Ini sebenarnya setengahnya kita bisa untuk luas trapesiumnya, setengahnya bisa ke depanin kayak gini dikali A ditambah B. Jangan lupa di sini ada kurungnya teman-teman, jangan sampai keluar. Kemudian T bisa kayak gini, bisa juga kayak gini. Luas sama dengan bisa juga kayak gini. A ditambah B atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Bisa seperti ini. Atau teman-teman misalnya suka kayak gini. A ditambah B dikali tinggi baginya kayak gini per 2 gitu. Itu sama saja teman-teman ya. Yang penting di sini ada atas ditambah bawah, kemudian di sini ada tinggi dan ada setengah. Setengah itu bisa per 2 atau bagi 2. Begitu teman-teman ya. Yang penting ininya jangan hilang gitu. Untuk rumusnya mau pakai yang ini, mau pakai yang ini, mau pakai yang ini sama saja. Sekarang kita akan membahas beberapa ide yang muncul lagi. Jelaskan ide keempat anak di bawah dan tuliskan kalimat matematika untuk menemukan luasnya. Di sini ada ide Farida. Untuk ide Farida, Farida membentuk trapesium ini menjadi 2 segitiga. Ada segitiga pertama dan segitiga kedua. Untuk mencari luas segitiga itu alas dikali tinggi dibagi 2 begitu. Alas dikali tinggi dibagi 2. Nah ini ya, alas pertama, berarti yang pertama ya, alas pertama dikali tingginya itu kan sama di sini ya, tingginya kita tulis tinggi aja begini. Tinggi kemudian dibagi 2 ditambah terus di sini alas kedua ya. Alas kedua dikali tingginya tetap sama, kita sebut T aja, dibagi 2. Nah ini kalau misalnya seperti ini, karena tinggi dibagi 2-nya ini ada yang sama ya teman-teman, jadi kita bisa satukan. Kita bisa satukan dan yang ininya yang berbeda kita tambahkan. Alas 1 ditambah alas kedua di dalam kurung, kemudian kita kali dengan tinggi dibagi 2. Nah ini ya, untuk alas 1 ditambah alas 2 kita juga bisa merubah ini untuk sisi bawah dan sisi atas. Jadi ini kita bisa sebut A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. Nah ini munculnya sama ya kayak yang tadi kita bahas di sini. Nih, A ditambah B dibagi 2. Munculnya sama kayak gini. Dan ini pun bagi 2 yang ini bisa jadi setengah ke depan atau jadi per 2 gitu teman-teman. Nah itu untuk ide Farida. Sekarang kita akan bahas ide dari Yosef terlebih dahulu. Ide Yosef ini sama juga menjadi sebuah segitiga ya teman-teman, cuman di sini yang sisi yang ini digunting untuk ke sebelah sini gitu. Jadi untuk atasnya digabung menjadi di sini. Jadi di sini ada A dan B gitu ya. Coba sekarang kita akan langsung aja ke luasnya. Untuk mencari luas dari segitiga itu A dikali tinggi, alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya itu adalah A ditambah B ya. Tadi kita udah bahas A ditambah B. Kemudian dikali tinggi. Tingginya itu akan sama dengan trapesium. Tinggi, kemudian kita bagi 2. Nah ini akan sama munculnya kayak gini gitu ya.
Untuk bagi 2 yang ini juga sama, boleh ke depan menjadi setengah atau menjadi per 2, begitu. Sekarang untuk ide dari Dadang juga ini menjadi sebuah jajar genjang. Untuk jajar genjang luasnya itu alas dikali tinggi. Nah, ini Dadang itu membuat sebuah trapesium satu lagi, kemudian disandingkan seperti ini. Jadi Dadang itu membuat bangun tambahan begitu, 2 kali lipat berarti ya. Jadi 2 kalinya yang asli, itu trapesium yang asli. Alasnya itu sama ya, ini tadi yang atas kesiniin, berarti di sini A ditambah B juga untuk alasnya. A ditambah B, kemudian kita kali dengan tingginya sama dengan trapesium yang asli, kemudian kita bagi 2 karena ini merupakan dua trapesium. Jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui untuk luas satunya aja kita harus bagi 2, begitu. Ini sama juga komponennya. Kemudian untuk ide yang Cia ini sama dengan ide yang mana tadi kita udah bahas, ide dari siapa ini? Ide dari Kadek. Nah, ide dari Kadek ini sama dengan ide dari Cia ya. Kita gunting kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, luasnya untuk trapesium A dikali tinggi itu adalah alasnya itu atas ditambah bawah, sisi atas ditambah bawah, kemudian kita kali dengan tingginya itu dibagi 2, berarti tinggi dibagi 2 gitu. Sama ya teman-teman, kita menemukannya A ditambah B atau sisi atas ditambah sisi bawah, kemudian dikali tinggi dibagi 2, begitu. Nomor 2, diskusikan apakah ide keempat anak tersebut mirip atau berbeda. Nah, berbedanya itu dari berbeda untuk bentuk, berbeda untuk bangun datarnya, bentuk bangun datar, tapi sama untuk hasil, gitu ya. Sekarang yang nomor 3, pikirkan tentang rumus menemukan luas trapesium dengan menggunakan ide pada 1. Nah, di sini sama tadi yang kita temukan, yaitu A untuk sisi atas ditambah B untuk sisi bawah. Ini A ditambah B, kemudian dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini yang kita temukan ya, sama. Nah, A kita tulis dulu keterangannya di sini. A untuk sisi atas, B untuk sisi bawah, T untuk tinggi. Nah, gitu ya. Sekarang di sini juga ada kesimpulan, kedua sisi trapesium yang sejajar dinamakan sisi bawah dan sisi atas. Yang sejajar itu yang ini ya teman-teman, yang saling berhadapan, yang atas dan yang bawah. Jarak kedua sisi itu disebut tinggi. Nah, jarak antara sisi atas dan sisi bawah ini disebutnya tinggi. Nah, untuk luas trapesiumnya, sisi bawah ditambah sisi atas dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini yang kita temukan dari tadi ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita akan mencarinya. Luas trapesium tadi kan A ditambah B dikali tinggi dibagi 2. A-nya itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cm karena di sini 1 cm per kotaknya, kemudian untuk atasnya 1, 2 cm. Untuk tingginya 1, 2, 3, 4 cm. A ditambah B berarti atas ditambah bawah, 2 cm kita tambahkan dengan 6 cm dikali tingginya 4 cm, kemudian dibagi 2 cm. Ini jangan lupa yang di dalam kurung dulu yang dikerjakan. 2 ditambah 6 itu adalah 8 cm, berarti kemudian dikali 4 cm dibagi 2 cm,
cm dibagi 2 cm. Nah, ini bisa langsung dibagi ya. Berarti di sini 8 cm kita kali dengan 4 dibagi 2 itu adalah 2 cm. 8 dikali 2 itu adalah 16 cm, dikali cm adalah cm persegi atau pangkat 2. Jadi hasilnya 16 cm. Coba kita lihat di sini untuk yang ide Yosef dengan rumus luas segitiga. Alasnya itu adalah 2 ditambah 6, tingginya tadi 4 cm ya teman-teman. Dibagi 2. 2 ini sama aja berarti yang tadi ya. Ini 2 itu adalah sisi bawah, 6 itu sisi atas, dan 4 itu tinggi dibagi 2. Begitu teman-teman ya. Jadi kita bisa menyimpulkan untuk luas trapesium itu adalah sisi bawah ditambah sisi atas, kemudian dikali tinggi dibagi 2. Makasih udah mau nonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, serta nyalakan juga loncengnya ya. Jika ada pertanyaan atau yang mau dibahas, boleh langsung DM aja ke IG @kpni.id. Sebelum DM, jangan lupa di follow. Share juga ke teman-teman agar mereka tahu apa yang kita tahu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.